Bab 630. Kamu pikirkan sendiri. Mendengar kata-kata Mileye, semua orang di lapangan sedikit bingung. Dan Dian itu benar-benar berhenti. Wanita berambut putih sedikit mengernyit. Dian menatap Mileye, dan ada sedikit keraguan di matanya. Manusia, mengapa pedang ini ada di tanganmu? Melihat Dian berhenti, Mileye menghela napas lega. Orang ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Mileye berkata dengan dingin, "Mengapa ini ada di tanganku? Apakah kamu tidak memiliki jawaban di hatimu?" Dian mengerutkan kening, "Apa yang ada dalam pikiran aku?" Mileye berkata dengan marah, "Ini antara klan roh dan klan Zen, mengapa ada di tanganku? Kamu berpikir sendiri, kamu berpikir sana." Dian berpikir sejenak, lalu berkata, "Kamu mencurinya." Mileye. Dian semakin merasa bahwa tebakannya benar, sehingga matanya berangsur-angsur menjadi cemberut, dan pada saat ini, pedang penakluk jiwa tiba-tiba melayang di depannya. Ciwani berkata, "Dian, apakah kamu mengenal aku?" Ciwani. Dian tercengang, kamu Ciwani." Ciwani berkata, "Dian, dia adalah pewaris yang ditunjuk oleh majikan. Jika kamu berani menyakitinya, majikan tidak akan mengampunimu." Majikan. Mendengar dua kata itu, ekspresi Dian tiba-tiba berubah. Raja Hades. Secara alami dia tidak mungkin melupakan orang ini adalah tuannya yang sebenarnya. Dian melirik Mileye, "Mengapa Tuan memilihnya?" Ciwani berkata, "Ini adalah pilihan Tuan. Lagi pula, dia adalah adik dari Jen Jian itu. Jika kamu menyakitinya, wanita itu pasti tidak akan melepaskanmu." Jen Jian. Ketika Dian mendengar dua kata ini, ketakutan tiba-tiba muncul di matanya. Di era itu, apakah itu klan dewa atau klan baka, mereka sangat takut pada Jen Jian. Wanita ini gila, klannya sendiri dibantai. Setelah hening beberapa saat, Dian menatap wanita berambut putih tidak jauh, "Aku tidak bisa menyakitinya." Wanita berambut putih tertawa, "Ya, kamu pilih target lain." Dian menoleh untuk melihat Eka Yuan, yang tidak jauh darinya, dan saat berikutnya, Dian langsung menyerang Eka Yuan. Di kejauhan, Eka Yuan tanpa ekspresi. Saat berikutnya, tongkat di tangannya tiba-tiba mulai bergetar. Lambat laun, bilah angin tiba-tiba muncul di lapangan. Bilah angin ini setajam bilah asli. Kemanapun lewat, ruang hampa terpotong langsung. Dan Dian menggunakan tubuh fisiknya untuk berjuang keras, itu menabrak sepanjang jalan, dan semua bilah angin itu dihancurkan olehnya. Dan ketika datang ke depan Eka Yuan tiba-tiba muncul ribuan kaki jauhnya, dan saat berikutnya, guntur dan kilat tiba-tiba muncul di sekitar Dian. Guntur dan kilat ini langsung membanjiri Dian. Bum bum bum. Di sekelilingnya, ruang hampa bergetar hebat. Tidak butuh waktu lama bagi Dian untuk masuk dan keluar dari petir itu, dan kemudian, kekuatan yang kuat menyapu ke arah Eka Yuan tidak jauh. Eka Yuan memejamkan matanya sedikit, memegang tongkatnya, dan melantunkan mantra dengan lembut, dan segera, kekuatan yang kuat tiba-tiba berkumpul dari sekeliling. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya, memegang tongkat itu sedikit ke depan, rusak. Bang! Kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus di depannya, monster Dian langsung mundur ratusan meter. Begitu Dian berhenti, ruang hampa di depannya tiba-tiba mendidih, dan saat berikutnya, Eka Yuan memegang tongkat itu dan dengan lembut mengetuk kunci. Suara itu terdengar, dan rantai transparan langsung mengunci Dian. Rantai ruang hampa. Setelah terjebak, guntur dan kilat membanjiri Dian seperti badai. Namun, Dian tiba-tiba meraung dan menghancurkan rantai ruang hampa itu. Dalam sekejap,
dia melompat dan menabrak Eka Yuan tidak jauh. Eka Yuan tanpa ekspresi, tangan kirinya terbentang, dan ada jimat emas di telapak tangannya. Di bawah pikirannya, jimat emas mulai bergetar hebat. Ketika Dian berjarak sekaki dari Eka Yuan, jimat emas di tangan Eka Yuan tiba-tiba terbang keluar, dan saat berikutnya, kekuatan kehancuran meletus dari jimat emas. Bang! Dian terpaksa berhenti di tempat oleh kekuatan ini, dan pada saat yang sama, air laut di sekitar pulau tiba-tiba naik ke langit, dan dalam sekejap, air laut ini langsung menenggelamkan Dian. Di air laut, Dian meraung dengan marah, hendak bergegas keluar dari air laut, tetapi saat ini, air laut perlahan berubah menjadi es. Setelah beberapa saat, semua air laut berubah menjadi es, dan Dian itu membeku. Melihat adegan ini, wanita berambut putih masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Eka Yuan melirik wanita berambut putih, lalu mundur ke samping. Mileye melirik Eka Yuan, wanita ini tidak biasa. Pada saat ini, suara Kaden di tiba-tiba terdengar, hati-hati. Mileye dengan cepat menatap Eka Yuan, hati-hati. Eka Yuan memandang Mileye, dan saat berikutnya, binatang buas Dian yang membeku tiba-tiba bergegas keluar dari penjara es, dan aura yang kuat menyapu seluruh lapangan. Bang! Eka Yuan terguncang mundur ribuan kaki dalam sekejap. Pada saat ini, monster Dian memancarkan aura aneh. Kaden di tiba-tiba berkata, dia mengamuk. Gadis kecil itu dalam bahaya. Mileye menatap Dian yang menyerang langsung ke arah Eka Yuan, setidaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Melihat adegan ini, wajah Eka Yuan juga menjadi sedikit serius. Dia melambaikan tongkatnya dengan lembut, dan ruang hampa di depannya menjadi ilusi. Segera, api misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar, dan api ini langsung menenggelamkan Dian. Namun, kobaran api tersebut tidak menyebabkan kerusakan fatal pada Dian ini. Pada saat ini, wanita berambut putih itu tiba-tiba menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, pedang penakluk jiwa. Aku tidak menyangka. Mileye berkata dengan nada berat, Star-Lord, apakah diperintah olehmu? Wanita berambut putih tersenyum tipis, bagaimana menurutmu? Mileye terdiam. Tak perlu dikatakan, wanita ini pasti telah memerintahnya. Kalau tidak, Star-Lord tidak akan dengan gila-gilaan mengincar dirinya sendiri ketika tahu itu tidak baik untuknya. Wanita ini adalah dalang sebenarnya di balik layar. Pada saat ini, wanita berambut putih tertawa dan berkata, harta kamu adalah barang bagus. Kamu tahu, aku telah mengumpulkan sebagian besar harta alam semesta Chaos, tetapi tidak ada yang dapat menandingi menara kamu. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Mileye tanpa ekspresi, bagaimana kalau memberikan aku kepada kamu? Wanita berambut putih tertawa. Setelah bertahun-tahun, kamu adalah manusia kedua yang berani berbicara seperti itu di depanku. Mileye bertanya, siapa yang pertama? Wanita berambut putih menatap Sabta, ini dia. Tapi kalian semua akan membayar kebodohan kalian. Suara itu terdengar, 3 lelaki tua muncul di belakangnya. Melihat ketiganya, Sabta berbisik, oh begitu. Kamu telah mengembangkan kekuatanmu sendiri selama bertahun-tahun. Sabta tersenyum dan berkata, ketika kamu membunuh saudara perempuan aku di kerajaan dewa saat itu, aku tahu bahwa suatu hari, pisau kamu akan diarahkan kepadaku. Jika itu 1000 tahun yang lalu, aku benar-benar tidak dapat melawanmu. Sayangnya, keberuntungan kalian tidak baik. Kalian menghadapi yang tak terkalahkan, elit kerajaan dewa semua meninggal. Sabta mengangguk, hidup ini penuh kejutan, tapi kali ini, tidak akan ada kejutan. Wanita berambut putih tertawa, sebenarnya, kamu ingin membunuhku,
sedangkan aku juga ingin membunuh kerajaan dewa. Kalian terlalu kuat. Sulit dikendalikan. Suara itu terdengar, 3 orang di belakangnya menyerang langsung ke arah John Lu dan yang lainnya. Mulai perang besar. Di lapangan hanya tersisa Mileye, Sabta dan Heni Nangong. Sabta melirik Heni Nangong, yang sedikit membungkuk, dan menarik diri dari dunia ini. Heni Nangong adalah seorang penasihat, bukan seorang pejuang. Setelah Heni Nangong pergi, Sabta menatap wanita berambut putih, apakah kamu akan melawan aku? Wanita berambut putih tertawa, aku sudah menyiapkan lawan untukmu. Suara itu terdengar, dan seorang lelaki tua kurus tiba-tiba muncul di belakangnya. Pria tua kurus itu hanya memiliki 1 kaki, 1 lengan, dan hanya 2 atau 3 helai rambut di kepalanya, dan dia terlihat sangat menyeramkan. Pria tua kurus itu menatap Sabta dengan ekspresi tenang. Sabta tertawa tiba-tiba. Wanita berambut putih tertawa, apakah kamu pikir aku meremehkanmu? Tidak, aku menghargaimu. Bagaimanapun, kamu adalah kultivator pedang paling jenius dalam sejarah alam semesta Chaos. Mileye tiba-tiba berkata, apakah aku juga? Wanita berambut putih menatap Mileye, jangan tidak tahu malu, aku akan mengurusmu sendiri nanti. Mileye. Wanita berambut putih menatap lelaki tua kurus itu dan terkekeh, sepertinya orang-orang di alam semesta Chaos sudah melupakanmu. Pria tua kurus itu berkata dengan lembut, kamu menyelamatkan hidupku saat itu, sekarang, aku akan memperjuangkan satu pertarungan ini untukmu. Wanita berambut putih mengangguk, apakah kamu menang atau kalah, kamu dan aku sama-sama tidak saling berutang. Pria tua kurus itu mengangguk, lalu menatap Sabta, dan berkata dengan lembut, luar biasa, kamu hanya seorang remaja. Pada saat ini, suara Heni Nangong tiba-tiba terdengar dari lapangan. Yang mulia, dia adalah kaisar pertama dinasti Yuan, master pertama yang mencapai alam kaisar di alam semesta Chaos, dan juga dikenal sebagai orang terkuat setelah zaman klan dewa. Kaisar pertama Yuan. Setelah masa klan dewa berlalu, ada masa di mana peradaban seni bela diri alam semesta Chaos mengalami kemunduran, namun bukan berarti tidak ada master. Kaisar pertama Yuan, orang ini adalah eksistensi yang paling mempesona pada periode itu. Karena dialah yang pertama mencapai alam kaisar sejak era klan dewa. Kaisar pertama Yuan memandang Sabta, silakan. Sabta menggelengkan kepalanya. Kaisar pertama Yuan sedikit mengernyit, aku tidak memenuhi syarat untuk membiarkan kamu mengambil tindakan. Memang tidak. Suara itu terdengar, dan seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di belakang Sabta. Pria paruh baya itu memegang kipas lipat di tangannya, dengan senyum tipis di wajahnya, aku Cendogu, master seni bela diri kecil dari kerajaan dewa. Master seni bela diri. Cendogu ini bukan master seni bela diri biasa, dia adalah master seni bela diri dari semua pasukan kerajaan dewa, termasuk pasukan Shenwu kerajaan dewa yang paling misterius dan pasukan dalam kegelapan. Yang terpenting, dia juga salah satu gurunya Sabta. Kaisar pertama Yuan melirik Cendogu, ganti tempat. Suara itu terdengar, dan dia segera menghilang. Cendogu melirik wanita berambut putih tidak jauh, yang mulia harus hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Hanya ada 3 orang yang tersisa di lapangan. Mileye dengan Sabta, dan wanita berambut putih. Wanita berambut putih masih memiliki senyum tipis di wajahnya, dia menatap Mileye, 2 jurus. Mileye terdiam. Wanita berambut putih tertawa, tidak berani. Mileye berbisik, kamu benar-benar berpikir aku mudah diganggu, bukan? Wanita berambut putih mengangguk, memang.
Mileye berkata dengan lembut, main di tempat lain. Wanita berambut putih tertawa, di mana? Mileye berkata, masuki menaraku untuk bertarung. Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Sabta bersambung.